Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irza Safitri, NIM 856457577 dari Pokjar Bangko UPBJUT Pekanbaru semester 7. Di video kali ini saya akan membahas kegiatan praktikum IPA di SD pada modul 1 KB2 Simbiosis. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar organisme satu dengan organisme lain antar populasi dalam suatu ekosistem. Interaksi ini dapat membawa manfaat bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Simbiosis seringkali menjadi contoh konkret dari bagaimana makhluk hidup di alam saling bergantung satu sama lain dalam upaya untuk bertahan hidup dan berkembang. Macam-macam simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang ada pada bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Contoh selanjutnya tumbuhan dan cacing. Tumbuhan membutuhkan tanah yang subur agar bisa berkembang. Cacing tanah sering membuat lubang-lubang di dalam tanah sehingga air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah diserap dan meresap pada akar. Sementara itu, cacing tanah akan mendapat makanan dari daun-daun kering tumbuhan yang berguguran dan kemudian membusuk di tanah. Contoh berikutnya manusia dengan bakteri pencernaan. Hubungan antar manusia dengan bakteri yang berada di sistem pencernaan usus halus. Bakteri E. coli pada pencernaan manusia berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus. Sedangkan bagi bakteri E. coli sendiri, hidup di pencernaan manusia menjadi sebuah keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa pangan yang telah dicerna manusia yang berada di usus besar. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya semut rangrang dengan pohon mangga. Semut rangrang dengan pohon mangga yang diuntungkan adalah semut rangrang karena dapat membuat serang di antara daun pohon mangga, bertempat tinggal serta mencari makan di antara pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan atas adanya semut rangrang. Contoh selanjutnya tumbuhan paku dan pohon sawit. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup sedangkan pohon sawit tidak dirugikan. Contoh berikutnya belalang dan tumbuhan padi. Belalang dengan tumbuhan padi yang diuntungkan adalah belalang sebab mendapatkan tempat untuk berdiam diri dan menunggu mangsa, sedangkan tumbuhan padi tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis paratipisme, yaitu simbiosis yang menunjukkan hubungan antar dua makhluk hidup dengan dua kondisi berbeda. Salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya pepaya dengan kutu putih. Kutu putih menyerang pada pohon pepaya sehingga buah busuk dan lama-kelamaan akan gugur. Berikutnya pohon mangga dengan kutu putih. Kutu putih juga menyerang pada pohon mangga sehingga buah tersebut akan busuk dan lama-kelamaan akan gugur. Contoh berikutnya pohon jambu dan ulat. Ulat mendapat makanan dari pohon jambu yaitu daun. Lama-kelamaan daun tersebut akan rusak dan habis sehingga pohon menjadi gersang dan lama-kelamaan pohon akan mati. Demikian penjelasan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis paratipisme dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.